Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah pastikan anak-anak semuanya sudah selesai melaksanakan sholat duha. Setelah itu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Baiklah anak-anak, langsung saja ya. Nah, di sini anak soleh senang membaca. Nah, anak-anak, jadi membaca itu sangat menyenangkan. Nah, kita membaca menggunakan mata. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada 4 buah gambar anak yang sedang membaca. Nah, coba anak-anak perhatikan bagaimana posisi membaca yang benar sesuai dengan aturannya agar tidak merusak mata. Nah, coba yang pertama tuh perhatikan. Nah, jadi membaca itu harus kepala dalam keadaan tegak. Nah, kemudian coba lihat tuh, ada 4 orang anak semua kepalanya dalam keadaan tegak. Kemudian luruskan punggung. Nah, jadi punggung belakang ini harus lurus, tidak boleh membungkuk ke depan. Kemudian letakkan buku di atas meja. Nah, letakkan bukunya di atas meja. Kemudian atur jarak antara mata dan buku. Nah, jadi mata itu harus diatur bagaimana jaraknya antara mata dan buku. Nah, seperti yang kita lihat pada sebuah gambar tersebut. Nah, kemudian membaca itu tidak boleh sambil tiduran. Nah, tidak boleh sambil baring atau tiarap, itu tidak boleh. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan terhadap mata. Nah, kemudian membaca juga tidak boleh di tempat yang redup, harus di tempat yang terang. Nah, tidak boleh di tempat yang redup maupun di tempat yang gelap. Nah, seperti itu ya. Nah, Allah telah memberikan kita mata itu untuk melihat. Nah, Allah telah memberikan mata kita untuk melihat, dapat melihat dengan jelas. Nah, itu wajib kita syukuri. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan mata yang telah diberikan Allah. Ya, kita sudah bisa melihat dengan jelas, ya kan? Nah, mata itu harus dijaga. Harus kita syukuri nikmat itu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita bercerita. Nah, apa kegiatan anak-anak pada siang hari? Nah, pada siang hari anak-anak tentunya belajar dan bermain kan? Nah, kemudian setelah bermain, setelah belajar, yang pastinya anak-anak merasa lelah kan? Nah, ketika badan kita sudah merasa lelah, merasa capek, kita harus istirahat. Nah, jadi tubuh kita juga perlu istirahat. Nah, ketika malam hari anak-anak ingin tidur, nah, coba perhatikan di sini ada gambar Salman. Apa yang dilakukannya sebelum tidur? Nah, sebelum tidur di sini yang pertama Salman menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, setelah Salman menggosok gigi, Salman berwudu. Jadi anak-anak semuanya sebelum tidur anak-anak harus menggosok gigi terlebih dahulu. Setelah itu langsung mengambil wudu ya, langsung mengambil air wudu. Nah, jadi sebelum tidur itu harus berwudu dulu. Nah, setelah berwudu langsung masuk ke kamar. Tidak boleh main HP lagi ya di rumah. Nah, setelah berwudu tuh langsung membaca doa. Ketika sudah di dalam kamar membaca doa.
Setelah itu langsung tidur, tidak boleh bermain lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih, siapa di sini yang hafal doa sebelum tidur? Nah, Ustazah yakin semuanya sudah hafal kan? Nah, sekarang kita bacakan sama-sama doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut namamu, aku mati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, jadi kita itu harus tidur yang cukup. Nah, tidur itu tidak boleh terlalu larut malam. Nah, agar keesokan harinya tubuh kita masih terasa segar ketika bangun tidur. Nah, tadi kita sudah melihat kegiatan, sudah Ustazah jelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum tidur, ya kan? Nah, sekarang Ustazah mau bertanya kepada anak-anak jawab sendiri ya. Nah, apa yang anak-anak lakukan sebelum tidur? Apakah sama yang dilakukan Salman tadi pada gambar? Kemudian, apakah anak-anak berdoa sebelum tidur? Nah, nanti anak-anak bercerita kegiatan anak-anak sebelum tidur itu seperti apa ya. Nanti anak-anak semuanya bercerita. Nah, selanjutnya kita berlatih membaca buku yang baik. Nah, ini masih 4 buah gambar. Ya, perhatikan. Di sini ada posisi membaca yang benar. Coba anak-anak semuanya perhatikan mana posisi anak yang membaca dengan benar. Nah, coba anak-anak perhatikan untuk gambar yang pertama. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama yang ini. Nah, apakah anak ini membaca dengan benar? Ya, ini posisi membaca yang salah ya anak-anak. Nah, jadi kita membaca tidak boleh membungkuk. Nah, jadi harus dalam posisi yang tegak punggungnya, dan kepalanya juga harus tegak. Nah, coba perhatikan di sini, kasih emot sedih ya. Nah, kasih emot sedih. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua di sini. Apakah anak ini sudah membaca dalam posisi yang benar atau baik? Iya, ini sudah membaca dalam posisi yang benar. Nah, sudah menjaga antara jarak mata dan buku, kemudian punggungnya juga sudah lurus, tegak, tidak membungkuk, kemudian juga kepalanya juga sudah tegak. Nah, ini merupakan posisi membaca yang benar ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini juga sudah dalam keadaan yang benar, membaca yang baik ya anak-anak. Perhatikan. Nah, juga ini ada sebuah lampu penerang kan. Nah, jadi membaca itu harus dalam keadaan yang terang ya kan. Dia membaca pada malam hari harus dalam keadaan yang terang, harus ada lampunya. Nih, perhatikan gambarnya. Nah, ini posisi membaca yang baik. Nah, yang keempat di sini, coba perhatikan. Nah, ya, di sini gambar yang keempat ini merupakan salah satu contoh cara membaca yang salah. Nah, jadi membaca itu tidak boleh sambil tiarap maupun baring. Nah,
itu dapat merusak kesehatan mata, ya. Itu dapat merusak kesehatan mata. Sampai di sini paham anak-anak? Bagaimana cara membaca yang baik dan benar? Ya, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.